Musim baru, jersey baru, pemain baru, apalagi ya yang baru kira-kira? Channel baru boleh dong. Soal perbolaan yang isinya bakal ngebahas apa aja sih yang terjadi di dalam dan luar lapangan sepak takraw. Sepak bola. Dan mesti lo subscribe mulai dari sekarang. Perkenalkan kami, perbolaan gitu deh. Dari judul yang udah lu baca, gue bakal ngebahas soal jersey yang tiap musim baru dia pasti ikutan baru. Karena kalau nggak baru lu tahu dong kenapa? Yoi, kita nggak akan beli jersey lagi. Kalau kita nggak jajan jersey, otomatis pendapatan klub idola kita berkurang. Karena si jersey inilah salah satu pemasukan klub-klub idola kita yang ternyata gede banget. Jadi itu kita penting tahu buat mereka. Cie penting, cie yang penting buat pemasukan mereka, cie yang nggak sadar dimanfaatin. Sebelum ke tema yang mau gue bahas, yuk kita ke Inggris abad 19 era Victoria. Bukan Victoria bininya Beckham dong editorku, cubit ya. Ratu Victoria maksud gua, karena di zaman doi memerintah itu berdasarkan catatan yang ada dan udah disetujui sama banyak pihak, di sanalah tatanan sepak bola modern berawal, termasuk penggunaan jersey atau biasa kita sebut juga baju bola. Jersey itu tadinya jenis kain atau bahan buat bikin celana dalam dan sweater sama orang-orang yang ada di pulau Jersey. Tunggu, jadi Jersey itu nama pulau? Jersey itu sebuah pulau dari Kepulauan Channel yang dimiliki sama Inggris tapi punya pemerintahan sendiri. Nah, dari celana dalam dan sweater itulah kain jersey bertransformasi penggunaannya buat baju bola. Bahkan tuh kata jersey bukan buat baju bola doang tahu dipakainya, tapi hampir semua baju olahraga nyebutnya juga jersey. Pada awal terciptanya, jersey bisa dibilang berat lah pas dipakai. Wah, kayak rindunya si Dilan dong bang berat. Iya enggak dong, ganteng. Karena bahannya wool, terus tangan panjang. Dengan model ada yang tanpa kerah, ada juga yang pakai pengencang leher dengan tali. Terus, celananya juga masih pakai celana panjang tuh yang disebut knickerbocker. Tahun 1891, FA atau Federasi Bolanya Inggris mulai nerapin aturan kalau klub yang ikut liga itu wajib pakai seragam. Itu karena sekitar tahun 1870 pas Piala FA Inggris udah dapat perhatian media sama masyarakat, si media dan masyarakat alias penonton pada saat itu nuntut kalau tim yang lagi main harus pakai pakaian atau seragam yang ngebedain mereka dari satu tim sama tim lainnya. Karena sebelum FA ngeluarin aturan soal seragam, orang yang main bola saat itu tuh bebas mau pakai apaan aja. Tapi ada catatan juga yang bilang zaman itu mereka main bola pakai kemeja putih dan celana sama topi warna-warni atau shawl untuk ngebedain antar tim. Pada akhir abad 19 ini juga ada aturan soal pengenaan jersey kedua tim yang lagi mau tanding. Yaitu ketika tim tuan rumah harus ganti seragam kalau tim tamu bawa seragam yang warnanya sama. Cuman aturan ini kemudian diubah tuh pada tahun 1921 yang masih bertahan sampai sekarang. Memasuki abad 20, perubahan pada bahan terjadi nih sama jersey. Si wool yang tadinya material utama dalam jersey mulai diganti sama katun yang punya kelebihan bahannya lebih enteng. 7 tahun setelah itu atau sekitar tahun 1928, penggunaan nomor punggung pertama kali dikenalin sama pelatihnya Arsenal, Herbert Chapman. Tapi waktu itu FA nggak langsung setuju sama penomoran kayak begitu. Barulah 11 tahun kemudian atau tahun 1939 FA masukin aturan soal penomoran punggung itu. Cie, malu-malu mau ya FA ya. Di medio abad 20 ada 3 hal yang terjadi dalam evolusi jersey ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Pancasila dong itu. Oke, pertama, bahan sintetis mulai digunain dalam jersey atau seragam sepak bola. Kedua, logo-logo klub mulai ditempelin ke seragam masing-masing tim. Terus yang ketiga, penggunaan kerah berbentuk V itu mulai populer dalam pengembangan dan tekstur model dalam jersey. Semua itu terjadi di dekade 50-60-an. Barulah pada dekade 70-an, aparel-aparel mulai masuk ke dunia sepak bola. Logo-logo mereka mulai muncul tuh di jersey. Kehadiran mereka juga ngebuat ada aturan yang diterobos. Tapi hal ini juga yang ngejadiin desain jersey lebih beragam.
karena para pabrikan aparel tersebut bisa bebas bereksperimen soal desain jersey yang mau dibuat. Enggak berhenti sampai di situ. Dekade 80 sampai 90-an adalah era di mana jersey udah mulai bisa ngasilin uang. Walau sebenarnya dari catatan, tahun 70-an lah pertama kalinya sponsor masuk pada jersey. Namun masifnya memang di dekade 80 sampai 90-an ini dengan ngasih ruang sponsor buat ditempel di jersey. Dan pada dekade ini juga pengembangan jersey dibuat makin enteng yang berasal dari bahan polyester yang tahan lama. Sekarang atau abad 21, perubahan jersey udah banyak banget, mulai dari bahan, model, aturan, sampai teknologi yang disematkan di dalam jersey. Bahkan, tiap merek aparel punya teknologinya masing-masing. Klub pun punya caranya sendiri ketika ngeluncurin jersey barunya, yang selalu dikemas dengan menarik dan keren. Oke lah kalau begitu ya. Sampai sini dulu nih kita ngobrolin soal jersey. Selamat berbangga sama jersey lu masing-masing dan sejarahnya. Tapi ingat, kita ini komoditas buat klub-klub idola kita. Lewat mana? Lewat jersey yang kita beli tiap musim, yang nyumbang banyak banget buat memasukkan mereka. Jadi jangan sampai tuh, kalau gue boleh saran, kita berantem beneran pas ngebelain tim idola kita masing-masing. Terakhir dari gue, semoga elu dan gue bisa nonton beneran di stadion klub idola kita masing-masing. Ya biar jersey yang kita beli ngerasain rumahnya beneran juga lah. Oke, sehat selalu untuk kita semua. Selamat menyambut musim baru. Salam kenal dari kami, perbolaan gitu deh. Sampai jumpa.